saya Dinanggarini Sudiati dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan jurusan Jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas komunikasi nonverbal bahasa isyarat dalam memenuhi kebutuhan informasi siswa SLB Cino Bandung dengan studi deskriptif pada siswa penyandang tunarungu SLB Cino Bandung. Berdasarkan latar penelitian yang saya teliti di sini, yaitu dengan beragam informasi yang berada saat ini itu dilakukan dengan adanya melalui media massa dan internet. Jadi para media massa ini tidak terlepas dari fungsi media itu sendiri, tetapi media tetap memberikan informasi secara akurat berkualitas untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di Indonesia. Dengan merujuk pada indikator yang telah saya bahas di sini, yaitu dengan adanya efektivitas komunikasi nonverbal dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi siswa tunarungu SLB Cino Bandung ini menyatakan komunikasi berjuang itu membantu dan memenuhi kebutuhan siswa dalam pelajaran Indonesia dalam kesehatan. Dengan ada identifikasi masalah di sini, yaitu mengetahui bagaimana komunikasi nonverbal ini terhadap pemenuhan kebutuhan siswa SLB. Lalu di sini adanya ingin mengetahui juga bagaimana kualitas komunikasi nonverbal di liputan ini terhadap pemenuhan kebutuhan siswa SLB. Lalu di sini juga ada waktu penanganan kebutuhan komunikasi nonverbal di liputan SCTV. Di sini itu ada pemenuhan kebutuhan informasi, ada komunikasi nonverbal, aliran bahasa isyarat, dan adanya teori SOR. Di sini saya teliti itu dengan tempatnya itu di Sekolah Luar Biasa Cino Bandung dengan adanya variabel X yaitu bahasa liputan dan variabel itu di responden. Berdasarkan metode penelitian yang saya pakai, di metode penelitian kuantitatif deskriptif, di sini juga ada populasi siswa yang terdapat 33 siswa, yaitu diantaranya kelas 10 itu berdasarkan 9 orang, kelas 11 orang, kelas 12 itu 13 orang. Lalu di sini ada sampelnya, saya meneliti tentang 33 responden, jadi saya menggunakan berdasarkan teknik pengumpulan data dan teknikalis data. Di sini saya menggunakan angket dan wawancara. Gitu. Di sini saya juga teknikalis datanya dengan menggunakan skala Likert, di mana skala Likert itu digunakan untuk di sini juga saya menghitung hasil perhitungan kebutuhan informasi itu dengan jumlah responden banyak 33 orang dengan persentase total itu sekitar 76,06%, itu hasil pengklasifikasian persentase tanggapan responden yang dinyatakan efektivitas pemenuhan kebutuhan informasi berita liputan 6. Di sini dengan jumlah data persentase itu 76,46%, yaitu hasil klasifikasi persentase tanggapan dinyatakan efektif. Berdasarkan analisis efektivitas dan pembahasan, di sini itu diperlukan untuk mengetahui efektivitas komunikasi itu dengan menghitung penyebaran kuesioner dengan cara menggunakan aplikasi statistik SPSS Express itu 24, yaitu untuk pernyataan untuk dinyatakan bahwa hasilnya adalah efektif antara variabel X dan variabel Y terhadap sikap responden di kalangan siswa SMA Negeri SLB Cino Bandung dengan berdasarkan sebanyak 33 orang. Jadi dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini itu kualitas komunikasi bahasa isyarat dalam menyampaikan informasi itu memperoleh tanggapan respon tertinggi dari kuesioner penelitian yang menjawab setuju, yaitu dengan sebesar 54,5%, yang merupakan efektif untuk menarik perhatian suatu tunarungu SLB Cino Bandung. Dan program berita SCTV juga dapat memberikan informasi kepada siswa tunarungu SLB Cino Bandung dengan mendapat tanggapan setuju 48,48%, yang dinyatakan mereka bahwa program berita SCTV ini sangat efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.